Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk praktikum desain grafis, masih menggunakan Adobe Photoshop. Pada praktikum kali ini akan saya bahas tentang membuat foto karikatur. Nah, ini medianya nanti kita gunakan namanya smooth painting yang ada pada Photoshop. Ya tidak terlalu sama ya, tapi nanti setidaknya mirip-mirip dengan karikatur. Yang perlu dipersiapkan, ini gambarnya sudah saya siapkan, sudah saya share juga ya di deskripsi atau di Google Classroom atau mungkin di Drive. Ini yang akan kita gunakan yaitu image-nya Jackie Chan, gambarnya Jackie Chan. Ini nanti akan kita buat menjadi gambar karikatur. Nah, langkah yang pertama kita akan lakukan seleksi dengan menggunakan pen tool. Nah, ini akan saya lakukan seleksi, saya perbesar dulu gambarnya biar seleksinya mungkin lebih mudah. Kita mulai untuk lakukan seleksi. Nah, kita sudah selesai melakukan seleksi menggunakan pen tool. Kalau saudara belum pernah, silakan lihat video saya untuk mengganti background. Itu sudah saya jelaskan secara detail gimana seleksi menggunakan pen tool. Kenapa saya gunakan pen tool? Ya karena kita nanti bisa lakukan editing untuk hasil seleksinya. Beda dengan teknik yang lain. Ya. Selanjutnya kita akan lakukan editing. Ini masih berantakan ya. Kita lakukan editing dengan menggunakan direct selection tool. Ya. Kita perbesar ya, kita lakukan editing. Caranya kita tinggal klik ya, klik di sini, kemudian kita tinggal arahkan yang nggak sesuai, kita sesuaikan. Jadi misalkan ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Kemudian kita tinggal klik kanan di area seleksi ini. Klik kanan, pilih Make Selection. Setelah itu, feather radius-nya. Feather radius itu supaya sisi masing-masing tepi itu lebih ngeblur. Nah, ini sesuai dengan ukuran image kita. Karena ini ukurannya kecil, feather radius-nya saya buat 1. Kalau saudara menggunakan kamera DSLR, ya mungkin feather radius-nya bisa antara 3 sampai 5. Oke, klik tombol OK. Nah, dia sudah melakukan seleksi. Kemudian kita duplikat layer dengan menggunakan Ctrl J. Nah, ini kalau saudara lihat, nah ini kita sudah berhasil menyeleksi dari foto yang ada atau gambar dari Jackie Chan. Nah, langkah selanjutnya kita akan memisahkan antara kepala dengan badan. Jadi nanti kepalanya besar tapi badannya jadi kecil. Ini lagi tren ya. Jadi karikatur kepalanya besar, gambarnya kepalanya besar, badannya kecil. Nah, caranya kita harus memisahkan dulu ya. Kita harus pisahkan dulu antara kepala dan badan.
Kita buat layer baru. Ini layer 1 keseluruhan, kemudian saya buat layer baru di sini. Nah, ini masih kosong, ini nanti kepalanya nanti saya akan pindahkan di sini. Ya. Atau saya kasih nama dulu, ini nanti untuk kepala. Kemudian yang bawah ini adalah nanti untuk badan. Ya, untuk mempermudah saja ya. Oke, kita lakukan seleksi yang kepalanya saja. Saya zoom ya. Kita pakai pen juga. Caranya lebih enak ya. Ini hanya diambil kepalanya saja. Kita lakukan hanya di lehernya saja ya. Karena yang lainnya dia sudah bersih ya. Nah, ini kalau sudah, ini tinggal di luarnya ya. Nah, ini tinggal ambil di luarnya. Nah, seperti ini. Kita lakukan editing pakai Direct Selection Tool. Ya. Kalau masih belajar pertama, ya mungkin perlu pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ini menambahkan add and core point ya. Nah, ini. Nah, pelan-pelan aja. Kalau dirasa sudah cukup, memperkecil zoomnya pakai kontrol strip ya, sama kontrol plus atau kontrol min atau sama ya, kontrol sama dengan. Kita lakukan klik kanan juga, make selection, fader radiusnya 1, oke. Nah, kalau tadi kontrol J, ini bukan kontrol J ya. Ini caranya bukan kontrol J. Coba ya, kontrol J nanti saya kembalikan ya. Nah, kalau kontrol J nanti yang bawah, yang atas ada, yang bawah masih tetap ada. Tapi bukan seperti itu, saya undo ya. Caranya kita cut, edit, cut, atau Ctrl X. Nah, ini kepalanya hilang. Kita masuk ke layar kepala, kemudian kita tekan Ctrl V. Nah, seperti ini. Baru kita pindahkan pakai Move Tool. Nah, Move Tool. Nah, ini kalau gambarnya centangnya nggak tampil, dipilih yaitu Show Transform Control. Nah, kemudian kita pindahkan di sini. Nah, ini kita kembalikan seperti semula. Kita pindahkan seperti semula, cuma catatannya kepala sendiri, ya ini badan, ini kepala saja. Ya, sudah terpisah jadi 2. Kenapa perlu dipisah? Karena nanti badannya akan kita buat kecil, tapi kepalanya tetap besar. Ya. Oke, kita klik badan dulu, kemudian kita perkecil, pakai Move Tool ya, pakai ini namanya Move Tool ya. Kemudian kita perkecil. Nah, nanti kira-kira badannya nanti sekecil ini. Ya, badannya sekecil ini. Kemudian enter ya, atau diklik tombol ini ya, klik tombol centang, commit transform. Nah, kita masuk ke kepala. Kepalanya ini akan kita putar ya, kita putar. Caranya ini ketika di sini ya. Di sini tuh ada gambar nih ya, saudara perhatikan ya. Nah, gambar melengkung. Kita klik, kemudian kita trik. Nah, nanti hasilnya adalah seperti itu. Jadi gambar kepalanya nanti dia akan miring ya, miring. Kalau kurang ya tinggal ditambahkan lagi. Nah, kemudian bisa kita atur. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Oke, tekan enter. Nah, ini sudah jadi. Kalau kurang besar ya ini badannya tinggal diperbesar lagi ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk di layar kepala. Di layar kepala, kita akan atur settingan untuk filter galerinya. Caranya, kita tinggal klik menu filter, kemudian pilih filter galeri. Klik menu filter, kemudian pilih filter galeri. Ya. Nah, ini tampilannya. Kita pilih yang artistik. Kemudian kita pilih yang Paint Depth. Nah, pengaturan settingnya ini kebetulan sudah saya setting untuk brush size-nya 1 ya.
sharpness-nya ada 4. Silakan nanti disesuaikan. Tentunya kalau beda gambar juga mungkin settingannya juga beda. Jadi nanti dia akan tampak seperti ini. Klik tombol oke. Nah, sudah. Kalau sudah, kemudian kita akan lakukan smooth painting. Smooth painting itu di sini ya. Dia ada di blur ya. Blur kita klik lama ya, diklik lama, kemudian ada smooth tool. Klik smooth tool. Ya, sudah. Kemudian kita atur untuk penggunaan brushnya ya. Nah, ini saya pakai brush yang melingkar misalnya seperti ini. Ya, jadi nanti yang samping kelihatan kayak pilok gitu ya. Nah, ini atau ini sama saja. Ini tinggal ukurannya ya. Oke, kemudian strength-nya, oh ini beda ya, yang atas saja yang atas. Nah, seperti ini. Strength-nya saya buat kira-kira 25. Karena kalau terlalu besar nanti dia melengkung ya, 25%. Oke. Kita lakukan, saya zoom dulu gambarnya. Nah, saya perkecil ukurannya, memperkecil paling cepat pakai tombol kurung siku awal sama kurung siku akhir. Di sebelahnya tombol P di keyboard. P papa ya. Ini kita perkecil. Nah, kalau nggak pakai ini bisa. Tapi kalau pakai ini kan, nah ini di sini. Size-nya ini kita ubah. Kalau size paling cepat ya ini. Nah, kita tinggal lakukan pelan-pelan ya. Nah, lakukan pelan-pelan di sini. Saya klik drag. Nah, kelihatan ya, wajahnya sudah mulai apa ya ini ya, ngeblur gitu ya. Nah, satu arah ya, penggunaannya adalah satu arah. Nah, seperti ini. Kemudian bawahnya juga sama. Nah, ini nanti kayak perpaduan ya warnanya ya. Nah. Oke, ini nanti agak kita geser ya. Nah. Oke, ini juga sama. Nah, ini tinggal pelan-pelan aja. Kita lakukan secara konsisten ya. Konsisten. Nah. Kalau terlalu pakai history ya. Nah, di sini ada history. Nah, kalau terlalu terlalu banyak ya. Oke, kemudian rambutnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah,
Nah, mukanya sudah ya. Kemudian kita lakukan untuk yang badan juga. Jadi mukanya kita anggap cukup. Kita masuk ke badan, lakukan hal yang sama, filter galeri, kemudian pilih Paint Depth 1:4 ya, sama seperti yang sebelumnya. Klik OK. Nah, saya zoom, saya lakukan hal yang sama, kita pakai smooth painting, settingannya sama 25%. Nah, ini kita lakukan yang sama. Pelan-pelan aja. Nah, karena kalau nggak pelan, nah seperti ini nanti hasilnya. Terutama yang samping kiri ya. Samping kiri itu pelan. Kalau nggak pelan, dia nanti bisa melenceng. Oke, cukup. Hasilnya seperti itu. Setelah kita lakukan menggunakan smooth painting. Nah, selanjutnya saya akan mempertajam untuk gambar yang gelap ya. Di sini yang pertajam itu rambutnya sama alis, mata, itu nanti akan saya pertajam. Saya pakainya ini ya, dot tool, kemudian pilihnya yang burn. Burn ya ini. Gambar apa ya? Gambar tangan itu ya. Nah, itu. Kita setting untuk exposure-nya 50 aja. Ya, saya zoom. Nah, ini nanti ketika saya sapukan di atas rambutnya, dia nanti terlihat agak gelap. Kita lihat ya. Oh, di kepala ya, kepala klik dulu. Nah, dia nanti terlihat, nah seperti lebih gelap. Ya, kalau dilihat mungkin agak lebih tambah hitam ya, tapi sebenarnya nggak tambah hitam, tapi lebih gelap ya. Nah, seperti ini. Nah, dia lebih gelap. Ini hanya untuk yang rambut ya. Rambut, alis, sama mata ya, karena mata kan ada hitamnya kan. Nah, alisnya sedikit aja, nah biar lebih kelihatan ya. Nah, ini juga sama. Dan matanya juga. Nah, oke, saya kira cukup ya. Kemudian kita akan apa ya, mempercerah gambarnya ya. Kita akan lakukan untuk mempercerah gambarnya. Kita pilih di sini ya, di bawah sini pilih create new layer. Kemudian pilihnya yang hue or saturation. Saya ulangi lagi di bawah ini. Ini ada namanya create new fill or adjustment layer, diklik. Kemudian pilih hue or saturation. Kita akan atur untuk hue-nya tetap 0, saturation-nya saya buat minus ya. Saya geser ke sini. Nah, kira-kira minus 50. Kemudian lightness-nya tetap 0. Ya. Berikutnya kita buat lagi, kita atur untuk levelnya di sini. Create new fill or adjustment layer, klik. Kita pilih yang
level. Kita setting. Untuk yang sebelah kiri saya kasih angka 20. Ini menyesuaikan ya. Kemudian ini tetap 1, ini 255 saya ganti menjadi 200. Nah, seperti itu. Jadi lebih terang sama lebih apa ya, lebih warnanya, dari sisi warnanya mungkin lebih kelihatan. Ya. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah selesai, kita tinggal mengatur untuk background-nya. Ya, kita akan atur untuk background-nya. Mengatur background-nya, kita buat layar baru. Saya klik di sini. Create a new layer. Ini saya kasih nama background. Background. Saya geser lokasinya di bawahnya badan ya. Dan kemudian saya pastikan dulu untuk foreground sama ini warnanya hitam dan putih. Kalau tidak hitam dan putih misalnya kita setting, ya ini warnanya beda misalnya, supaya dia menjadi warna default. Ini supaya hitam putih kita tekan tombol D, delta ya. Kemudian kita gunakan seperti pada saat mengganti background ya. Kita gunakan filter, render, cloud. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Klik lagi filter, cloud atau Ctrl F ya, Ctrl F. Nah, seperti ini. Berikutnya, ini akan saya buat blur juga backgroundnya. Saya pakai smooth tool. Ini strength-nya saya kasihkan banyak ya, 48 apa 50 lah. Atau kita ganti di sini bisa 50. Nah, kemudian untuk brush-nya saya pakai yang brush seperti ini. Nah, nanti brush-nya seperti ini atau yang ini. Nah, oke, saya perbesar pakai tanda kurung siku. Nah, ya. Kita tinggal sapukan pelan-pelan aja, misalkan di sini. Nah, kemudian bawah ke bawah. Kemudian ke samping kiri. Ya, nanti kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian nanti kita bisa tambahkan seperti membuat komik retro ya, komik retro. Jadi bisa nanti kita tambahkan di bawahnya ya. Kita tambahkan misalnya kita pakai ini kan kemarin. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, ini lokasinya kita pindah ya biar kelihatan dia posisinya di atas. Nah, di atas. Silahkan, ini sudah, kemudian dikasih tulisan ya, dikasih tulisan. Tulisannya nanti kasih warna putih. Tulisan pakai ini saya kasih warna putih. Warna putih itu simbolnya F ya, F 6 kali. Kita kasih tulisan di sini. Oke, misalkan Semarang 14 Mei 2020. Nah, ini fontnya tinggal diganti. Kita pakai font strip misalkan ya, sama seperti kemarin ya. Nah, kita tinggal geser di teksnya. Geser. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi
buat karikatur atau ditulis namanya juga boleh ya, ditulis namanya. Ini kebetulan tulis adalah tanggal hari ini. Baik, saya kira cukup untuk praktikum desain grafis. Ya, ini lumayan ya sebagai permulaan. Silahkan saudara latihan, sering-sering menggunakan. Ya nanti latihannya ya foto sendiri ya, foto sendiri dibuat karikatur. Nanti dari situ nanti saudara akan tahu komposisinya. Tapi yang ini dicoba dulu. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Ya. Sebelum saya akhiri, saya titip pesan tetap di rumah, stay at home ya, jangan ke mana-mana, keluar dulu. Kalau keluar kepaksanya gunakan masker, sering-sering cuci tangan. Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan, keluarga yang kita cintai, ya, dan berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.